tadi itu tanggapan saya atas Dance karena nggak ada lagi yang dikomentari yang lain. Kemudian saya menanggapi mengenai Juma ya. Juma tadi mengatakan bahwa ada ajaran dari Barat yang mengkondisikan supaya kelihatan A, B, C, D, E dan lain-lain. Tetapi sumber yang diambil adalah kitab yang sama. Ini saya nggak paham dengan cara berpikir Anda. Karena dari sumber yang sama Anda pilah-pilah, ini propaganda Barat, ini ajaran Yesus yang benar. Anda kutip lagi, keren loh ajaran Yesus bahwa mengatakan begini, tapi sumber yang sama. Sementara tulisan yang lain Anda katakan, oh ini propaganda Barat. Saya sama sekali nggak mengerti cara berpikir Anda. Mungkin saya ajarkan kalau begitu. Sebentar. Nanti Anda lagi yang jawab ya. Saya ajarin kalau gitu. Kusuapin kalau gitu. Karena orang yang orang awam aja ngelihat ini apa sih gitu ya. Kita ajarin kalau gitu. Apa sih ajarin. gitu. Kedua, kusuapin. Belum selesai. Ya, sabar. Nggak lama kok kalau saya menanggapi. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus, konfirmasi dari Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa ada penebusan bahwa itu Dewa Molok dan lain-lain, bahwa persembahan korban manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Anda mengatakan yang tadi itu berarti Anda memang kurang referensi. Nah, kalau kurang referensi, dengan kurang referensi Anda mengatakan, oh ini ajaran, apalagi Anda menuduh tadi ini propaganda Barat dan lain-lain. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa ada nih yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi kata-kata Anda tadi sama sekali nggak menyentuh sama sekali, malahan terlihat ngarang, Mas. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke, tak ajarin ya, Dek. Tak ajarin ya. Saya mengatakan bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu untuk iblis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Catat itu dulu. Kenapa Anda menerjemahkan Matius 20 nomor 28 itu mempersembahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain? Kenapa? Karena Anda penyembah setan, Anda penyembah iblis. Saya berjuang siang dan malam mempertaruhkan dan memberikan nyawaku untuk anak-anakku demi untuk menebus utang-utangnya. Bukan berarti saya harus mati, nebus dosa mereka, nebus utang mereka. Anda menerjemahkan itu kan Anda pengikut setan. Maaf ya, saya kalau orang yang merasa pintar, saya belak-belakan aja. Tak ajarin, tak suapin supaya kau sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus tadi udah kubilang kan, kuperintahkan kepadamu, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ada Nabi Musa memerintahkan makan darah manusia? Minum darah manusia, makan daging? Ada? Nggak ada, Cak Ayu. Itu ajaran dari Barat. Yesus yang mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya lakukan, katanya percaya Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya nggak ente kepada Yesus? Percaya. Ya sudah, persembahkan yang dipersembahkan Nabi Musa. Jangan kau persembahkan yang diminta oleh Dewa Molok, Cak Ayu. Gitu cara belajarnya. Kemudian nih, tak suapin dalil. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia dan untuk mempersembahkannya kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Paham di situ ya, Dek? Kalau ada orang yang mempersembahkan anak manusia, entah ikut Dewa Molok kek, kepada bom-bom kek, kepada tukul, kepada panjul, kepada tuyul, kalau dia mempersembahkan darah manusia, Dek, itu sudah merusak tatanan kekudusan Elohim, nama Elohim itu. Saya lanjut ya, Dek ya.
Nah, biar kamu itu disuampin supaya pintar bisa berjalan. Di dalam Imamat 20 dek, nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Sampai sini paham dek? Jangan kau tantang itu dek. Di dalam Bibelmu itu tertulis. Di dalam Bibel yang kalian curi dari orang-orang Yahudi dek. Kenapa kemudian saya mengambil data di dalam Bibelmu yang amburadul seperti itu? Yang saling cakar-cakaran kayak gitu. Karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu dek. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang batil dan yang hak? Lalu kemudian kau terjemahkan dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang cupu yang tak punya hak tentang kitab tersebut. Ingat, Injil hanya untuk orang Israel. Yesus hanya untuk orang Israel. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh hanya untuk orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Injil kalian tidak punya hak. Kitab Tanakh kalian juga tidak punya hak. Kalian hanyalah penumpang gelap dari barat yang kurang kerjaan. Sampai situ paham dek? Nah, tak ajarin lagi. Tak suapin. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Anda kan bukan orang Yahudi, jadi Anda mempersembahkan nenekmu, tantemu, kakekmu, opungmu, ya silakan aja, ente bukan orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi, berbicaralah kepada mereka. Apabila engkau berbicara kepada mereka, katakan kepada mereka, jika seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, harus, wajib mempersembahkan persembahan itu, yaitu hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ada manusia di situ dek? Ada? Tidak ada dek. Jadi bagi umat Islam kalian itu pelawak, apalagi bagi Yahudi. Tidak ada ajaran para nabi meminta persembahan manusia, apalagi katanya Tuhan yang kau persembahkan. Ya dek. Kebalik otakmu dek, otakmu kebalik dek, otakmu kebalik. Jasadmu bertumbuh, otakmu mengkerdil. Tidak ada itu. Tuhan minta dosa orang manusia itu dihapuskan dengan darah manusia dek. Kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi dek, 2 Tawarik 7 nomor 14 dek, apa kata Tuhannya orang Yahudi dek? Bikin malu Kristen ini. Kalau kita baca dalil kitabnya orang Yahudi dek, yang kalian pinjam, kalian tenteng tapi kalian hanya sebagai aksesoris doang, nggak pelajari. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan dek? Aku akan mendengarkan dari surga mereka, dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Gitu dek. Jadi orang-orang Yahudi dek, kalau melakukan dosa dek, mereka bertaubat, Tuhannya yang di surga mendengarkan dan menghapuskannya dari surga dek. Tidak turun jadi bayi dek, jadi bayi. Kalau yang turun jadi sabar dulu dek. Kalau yang turun jadi manusia dek, nebus dosa dek, itu Krishna, Atis, Wisnu, siapa lagi dek? Hercules, siapa lagi dek? Zeus. Nah itu Yesus, nah itu Tuhan kau tuh. Tapi agama samawi tidak mengenal seperti itu dek. Paham sampai sini dek? Nah, kalau nggak paham nanti kusuapin lagi ya. Nah, silakan. Nggak jawab ya, nggak jawab. Asal jawab aja tapi santai. Kita santai kali pun. Berdasarkan apa yang tertulis dan bukan berdasarkan asumsi dan pengertian yang seperti tadi, jauh ngawur dari apa yang ada. Ya, saya jawab. Pertama tadi kekonyolan yang Juma sebutkan, dari kata-kata sampai dia berteriak mengatakan mempersembahkan manusia, mempersembahkan Tuhanmu, mempersembahkan apa? Bukan kami yang mempersembahkan. Dari tadi ayatnya sendiri sudah jelas. Makanya baca dengan tenang, mikir dengan jelas. Inilah, lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan manusia yang mempersembahkan Tuhannya. Anak domba itu dari mana? Dari Allah. Udah jelas. Jadi teriakan Anda tadi terlihat konyol banget. Bukan kami yang memberi persembahan, Yesus kami persembahkan, bukan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan. Jelas ya Pak? Syukran Bunda. Jadi dari awal pelaksananya itu siapa? Bukan kami. Jadi dari awal Anda mengatakan kitab Yahudi dan lain-lain, Anda nggak bisa mengerti bacaan. Akibatnya seperti ini. Anda salah jalan, Dek. Dek Juma. Anda salah jalan, Dek Juma. Jualan obat. Jelas ya, Dek Juma, baca nanti. Siapa yang memberi anak domba siapa, Dek Juma? Iya, nanti saya baca. Anak domba terus domba aja siapa? leluconmu, leluconmu Jadi, silakan. kalau Anda mengatakan bahwa kami yang memberi persembahan, Anda nol besar. 2 kali udah Anda jong jawaban Anda. Kerasnya aja yang ada, tapi nggak menyinggung sama sekali. Bahkan ngawur dan tidak bisa baca yang tertulis. Silakan Anda komentari. Oke ya, buka mulutnya Dek, buka mulut biar ku suapin baik-baik ya Dek ya. Saya tadi minta pernyataan-pernyataan saya. Diam dulu Dek, Dek, ambil tisu, lap pipisnya dulu. Nah gitu. Jangan diminum pipisnya. Pipis jangan diminum. Turun. Udah. Ya gitu, duduk yang cantik. Ya. Baca yang benar Dengarkan ayah Dek, Iya Dek, Dek, dengarkan ayah. Dek, ayah. Pak Pendeta diam dulu Pak Pendeta. Ya, dengarkan ya Dek ya, dengarkan. Yang Adek baca itu Yohanes 1:29 itu kan? Itu firman Tuhan Dek. Hah? Itu sabda Yesus Dek. Bukan Dek, bukan. Itu karangan penulis buku Yohanes Dek. Itu bukan sabda Yesus adekku. Apalagi firman Tuhan Dek. Nah makanya kalau cebo itu yang bersih. Ya bersih supaya otak itu bisa berpikir dengan baik. Tadi ayah mengatakan samamu Dek, itu bukan firman Tuhan tuh. Jadi kalau kau ikuti itu dan mengatakan Yesus itu domba binatang, berarti kamu itu pengikut pengarang Yohanes Dek. Katanya inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Kok larinya ke Yohanes Dek, pengarang Yohanes Dek? Bukan ke Yesus. Yesusnya mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa Dek. Bukan yang diperintahkan oleh pengarang Yohanes Dek. Nah, makanya kalau cebo itu ya cebo yang bersih, jangan pakai air 1 sendok ya. Sekarang saya ingin bertanya sama Dek. Kalau kamu kemudian menginginkan tebusan dosamu dengan Yesusmu itu yang si Kristus itu dijadikan tumbal di atas salib, saya pingin tahu Dek, udah sampai mana pengetahuanmu Dek tentang kebohongan-kebohongan tentang salib itu Dek? Aku mau tanya samamu. Lari dari yang tadi, berarti yang tadi penebusan Yesus itu lari. Penebusan Yesus yang mana Dek? Yesus yang mana Dek? Enggak ada lagi bantahan. Yang mana Dek? Yang tadi. mana yang harus saya bantah Dek? Yang mana Dek? Yang harus saya bantah? Yang mana Dek? Yohanes 1 nomor 29 itu. Paling enggak gini, Anda mengakui bahwa Anda nggak bisa baca. Yohanes 1 nomor 29 Anda tadi mengatakan bahwa kami yang memberikan persembahan. Oh itu. Oke. Baik Dek. Tak ajarin Dek. Diam dulu Dek. Kalau itu, sorry saya lupa. Aduh, ayah sudah mulai melupakan adiknya ini. Dengarkan saya Dek. Sorry ye. Ambil pulpen sekarang Dek. Ambil pulpen. Kalau nggak ada pulpen, kau pakai ludah. Tulis di kertas. Nah, dengarkan ayah. Di dalam kitabmu Ibrani 9 nomor 28 Dek, di situ ada kata prospero Dek. Kata prospero itu apa artinya adekku? Itu artinya adalah dipersembahkan. Tetapi lagi-lagi lembaga lupa ayat Injil menipu kalian dengan mengatakan prospero itu artinya mengorbankan. Padahal bukan mengorbankan itu Dek, tetapi dipersembahkan. Pertanyaan saya adekku, siapa yang mempersembahkan? Dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo Dek. Kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu Dek, di situ dijelaskan Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa? Anda kan bertanya, bukan kami yang mempersembahkan, kan gitu tadi kan? Nah sekarang saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus dan dipersembahkan kepada siapa? Bisa jawab Dek? Kalau tidak bisa Dek, tangga ada di sebelah kiri Dek. Silakan. Gampang jawabnya itu. Silakan. Ayo Dek. Kamu mau main-main dengan saya Dek?
Hah? Tentang penguasaan Bible? Kakeknya Jawabannya belum lahir, gampang. Dek. Saya udah tamat belajar Bible itu. Yang mempersembahkan si Bilisis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ayo jawab, jujur kau sekarang. Di mana Tuhan menginginkan persembahan manusia? Dan siapa yang mempersembahkan? Ayo, Dek, silakan, Dek. Bisa diam nggak, Jum? Iya, kan saya bertanya, Dek. Jawab dulu. Iya, gua silakan. jawab, Jum. Iya, Oke. silakan. Pakai data ya, Dek ya. Santai aja, Jum. Iya, pakai Ya. data, Dek. Pakai data ya. Pakai data, silakan. Oke, Nah. yang kedua, oke. Artinya, Juma. Kok artinya, Dek? Saya minta data, Dek. Iya, saya Yesus Kristus dipersembahkan. Diam, Jum. Pertanyaan Diam, Jum. saya dipersembahkan kepada siapa Lari, dan udah siapa lari, yang mempersembahkan? lari, Silakan, nggak Dek. fokus, nggak Silakan. berani fokus lagi nih. Nggak berani Silakan. fokus lagi. Saya justru Jum, mengarahkan Jangan kamu, emosi, Dek. Pak Det. Saya justru mengarahkan kamu, Dek. Silakan. Jum. Tenang, Silakan. Jum. Tenang. Calm down, Jum. Tenang, Jum. Tenang. Silakan, Adekku. Ya, kalau lagi orang ngomong, diam ya, Jum. Silakan, Dek. Saya mengarahkan bahasamu, Dek, Oke, supaya Jum. tidak gila, Dek. Oke. Nah, silakan. Jangan emosi, Jum. Jangan Saya emosi. nggak emosi. Kalau kau nggak jawab pertanyaannya, dikat lah. Mute. Nah, oke ya, Jum. Ya, silakan. Silakan. Pertama tadi jelas, inilah anak domba Allah yang Sudah ku jawab itu, Udah, Dek. ya. Itu Diam, perkataan Jum. pengarang, Dek. Jum, Saya tidak aduh, butuh Jum. pengarang, Dek. Yang saya butuh firman Tuhannya dan sabda Yesusnya, Dek. Juminten. Itu sudah levelmu naik Juminten. dikit lah. Saya Naik jawab level dulu. naik sedikit. Karena Dinaikkan Anda- sedikit. Levelnya Saya- dinaikkan sedikit. Naik level sedikit, naik level. Itu tadi sudah kuucapkan 2 kali loh, ku bilang. Yohanes 1 nomor 29 itu karangan penulis Yohanes, si wartawan itu. Bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, adikku. Yang saya minta firman Tuhannya dan sabda Yesusnya. Oke? Nah sekarang Anda tidak akan mungkin menemukan data itu, adikku. Nah sekarang saya minta aja, kan Anda sombong tadi tuh, mengatakan tidak ngerti Bible tuh. Jadi saya jelaskan Ibrani 9 nomor 8 ada kata prospero. Dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek. Siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa daging dan darah Yesus itu, Dek? Silakan. Itu lu jawab langsung, nggak usah pakai pengantar, langsung. Prostero, ayo Prostero. Ayo Juminten, jawab, ngomong dulu. Biar lu puas dulu, Juminten. Nggak jawab, dia nggak bisa jawab. Nah, kalau gitu memang perempuan lagi haid memang harus digituin. Oke ya? Coba jawab. Silakan. Konyolnya Anda, saya tetap mengatakan Anda konyol. Anda mengatakan kitab karangan Yohanes, Tidak menjawab, dikat. Tidak menjawab. Tidak menjawab, kitab dikat. karangan Yohanes, Anda Tidak yang sama. menjawab, dikat. Siapakah yang mempersembahkan Yesus dan kepada siapa Yesus dipersembahkan? Itu pertanyaannya. Prostero. Pendeta kok gini banget. Sorry, Ye, nggak ada jemaatnya. Saya mengulangi pertanyaannya Bang Juma biar Bang Juma nggak capek. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Silakan. Betul ya Bang Juma ya? Saya yang ulang-ulang biar Bang Juma nggak Iya, capek. Paman. Woi, buka mic-mu. Jangan cuma kejar perpuluhan kau. Gila. Moderator, Diulang lagi Udah pertanyaannya, diulang sampai giginya rontok. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? oh, Juminten. Persembahan, Juminten dulu lagi haid ya. persembahan, Terus siapa yang persembahan. Aduh, Juminten. Kepada siapa dipersembahkan dan siapa yang pula yang mempersembahkan? Dagelan nggak ada ilmu. Turun apa dia? Ditanya baik-baik kok. Dalilnya Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dan siapa yang mempersembahkan? Jawab dong.
persembahan. Juminten, lu nggak bisa sholat kalau kayak gitu karena Allah lu nanti Dijawab. sholat. Kami nggak butuh ocehan. Kami butuh jawaban persembahan itu. Siapa yang mempersembahkan tumbal berupa manusia dan siapa yang menerima tumbal manusia? Jawab dong, Dek. Ayo. Ayo, Dek. Prospero. Prospero. Iya. Prospero. Dalam bahasa Yunani. Iya, prospero Artinya mempersembahkan. Siapa yang mempersembahkan dan Kalau kepada Prospero persembahan, kalau prosotan terjun bebas. Ayo terjun Iya. aja Pak Pendeta. Itu terjun belum bebas. apa-apa loh. Saya belum tanya yang 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli, di situ dikatakan Yesus disembeli. Ayo. Siapa yang menyembeli Yesus dan untuk apa Yesus disembeli dan dipersembahkan kepada sembelihan dipersembahkan kepada siapa sembelihan itu? persembahan. Mungkin dipersembahkan ke si Anu, Burunda. Si Anu kayaknya nih. Akulah Kristus yang kamu sembah. Jawab, Dek. Jawab, Dek. Macetnya. Ada Jawab, kunci Dek. Inggris nggak? Kunci Inggris sama apa sih namanya itu kalau baut lagi macet? Apa sih namanya itu? Bingung dia banget. Biar licin, oli bekas aja deh. Bingung dia nih. Waduh. Macet. Iya ya, Yesus dipersembahkan kepada siapa ya? Dan siapa yang mempersembahkannya? Bingung dia. Bingung dia. Yang jelas di sini ada Dewa Molok. Pokoknya seperti Bingung ini dia. nih. Bingung Seperti dia. ini. Iya, Dari awal Curhat dia. Kristen menyembahkan, mempersembahkan dewa Molok. Yang Jawabannya, bukan Kristen mana loh, mana didudukin. jawabannya? Diam, Mana diam. jawabannya? Prosperos ditembahkan kepada siapa? Mana- Udah jelas dari tadi. Mana Itu jawabannya? anak domba Allah. Mana jawabannya? Dari Allah. Yang mempersembahkan Dari siapa? Allah. Terus dia katakan Yang lagi, ini mempersembahkan siapa dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Woi. Penyembah Kristus. Woi. Woi, jantungan dia. Kalau saya malu, saya kabur saya kalau Sebenarnya begini udah malu malu saya. ya. Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Jangan Sampainya diturunkan. dia Tapi tuh. malu dia merasakan kabur, pahitnya. malu. Nah, Biarkan dia merasakan pahitnya Bang. jadi, oke. Biar saya dulu Bunda, biarin jawab aja dia lagi. merasakan pahitnya dunia ini. Dua Pahitnya jawab dunia lagi, akhirat Muslim. itu. Dua jawab lagi Muslim. Kan Pahitnya dunia ini. potong aja. Diulang lagi pertanyaannya. Siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapakah dipersembahkan manusia ini gitu. Dewa Molok. Jangan Bunda Jawabannya. Rama yang jawab, jangan bantu dia biar dia macet. Biar dia merasakan malu di apologet Islam. Kesian. Malu. Nangis dia sudah nangis. Pahit Dia ya, nangis ya. dia kesian ya. Ya Allah. Dia memang pahit deh, pahit. Akang, beliau ini pendeta. Pendeta, Guru. Oh, pendesta, pantas. Aduh. Dulu dia pendekar Bang Juma. Kala dalam kependekaran beralih profesi menjadi pendeta. Pendesta. Ya itulah. Ayo Dusta. Hancur kepada siapakah kepada siapakah Yesus dipersembahkan dan ke siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapa dipersembahkan? Persembahan. Berat itu Bang Andi. Iblis sih. Dalam hatinya begini, dalam hatinya begini. Ternyata orang-orang gereja nggak percuma ya sering nyebut-nyebut nama Bang Suma ya. Ternyata memang sama dia berat kali diskusi itu. Sulit kali kemudian mematahkan argumentasi gitu. Juminten, itu anak domba Allah Juminten. Nangis dia nangis. Nangis.
Siapkan karung basah. Siapkan karung Pertanyaannya, basah. Yesus dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang menerima persembahan itu? Yesus anak domba juminten, Yesus anak domba juminten. Dia ngatain Tuhannya sendiri binatang. Lucu orang ini. Tuhannya sendiri bilangnya anak-anak binatang katanya. Padahal pertanyaan kita sederhana loh. Kepada siapa Yesus itu dipersembahkan? Dan siapa yang menerima persembahan darah yang dipersembahkan oleh yang mempersembahkan itu? Siapa? Harus dong. Kan dia dipersembahkan. Berarti ada yang mempersembahkan. Ada yang menerima persembahan itu. Siapa? Siapa yang mempersembahkan darah manusia? Dan siapa yang menerima darah manusia? Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dibuka. Jujurlah, wahai pendesta. Kelasnya kayak Jangan yang di-mute, jangan di-mute, biarin, jangan di-mute. moderator anak babi ya. Nah, jawab. Nah, kan Yang nah, nge-mute kan anak mulutnya babi kan. ya. Mulai mulutnya. aslinya Kalau yang nge-mute anak babi ya. Biarin, jangan di-mute. Ya, yang nge-mute anak babi ya. Nah, coba teman-teman Pokoknya semuanya yang nanti ada di sini, saya kan bertanya, muncul kita kata diam ya. moderator mute, Yesus ya. dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkannya? Jangan di mute, buka mute-nya. Silakan Anda jawab, kami kasih waktu Anda 10 menit. Moderator Silakan. mute berarti moderator anak babi. Jangan Kita di-mute, diam ya. biarin. Ya, Kalau silakan ada 10 menit. yang mute berarti Allah itu bajingan. Kurang ajar sih ya. Pancing biarin aja nggak apa-apa. Memang itu Kalau mulutnya Anda Kristen. katakan, Memang kalau begitu Anda mulutnya. mute lagi, berarti Anda yang mengatakan itu ya, bukan saya. Kalau Anda mute Diam, lagi, yang lain yang Muslim diam. Kita kasih kesempatan dia buktikan. Silakan. ya. Kalau Anda mute lagi, seperti tadi, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya. Paham? Oke. Kalau Anda bertanya dipersembahkan, Anda kutip Paulus yang Anda cintai, saya mengatakan bahwa anak domba itu milik Allah. Inilah anak domba Allah. Siapa yang memberi persembahan? Kalau siapa pemiliknya, itulah yang mempersembahkan. Logika sederhana. Itu didukung dengan Yohanes 3:16 saya katakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menunjuk dia, mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Jadi kalau Anda bertanya itu persembahan siapa? Itu persembahan Allah. Diberikan Allah kepada kita untuk menebus dosa. Pemberian Allah kepada manusia sebagai jalan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Ada lagi yang Anda tanya, Slim? Juminten? Nggak terjawab ya, nggak terjawab. Oke, sekarang begini. Kalau Anda membaca Keluaran 29 nomor Dan 14. tadi ya, lu yang bilang Allah lu kayak gitu ya. Katanya sudah ngomong bantuan. Pokoknya jangan turn off. Gua enggak. Ya, jadi kalau turn off lu yang bilang. Jadi tadi Anda mengatakan ya bahwasanya Tuhan yang mempersembahkan kan ya. Nah, sekarang di dalam Keluaran 29 nomor 14 Tuhan mempersembahkan tai sapi untuk tebus dosa. Pertanyaan saya, kedudukan tai sapi yang ada di Keluaran 29 nomor 14 yang dipersembahkan Tuhan, apakah sama kedudukan tai sapi sebagai penebus dosa dengan kedudukan Kristus yang nebus dosamu? Jawab. Keluar berapa moderator? Potong aja telurmu. Enggak usah gitu. Potong telurmu moderator. Jual, kasih sama Itik. Aku cinta. Oke, keluaran mana berapa? Keluaran berapa Juminten? Tai sapi dipersembahkan Telur Tuhan untuk nebus potong. dosa. Keluaran berapa Juminten?
Keluaran, kitabnya Yahudi Keluaran diajarkan berapa, Juminten? mereka untuk mempersembahkan Keluaran tai berapa, sapi. Juminten? Iya, masa kau nggak tahu sih? Masa kau nggak tahu? Goblok Keluaran banget. berapa? Nggak usah nangis Masa gitu. kau nggak tahu? Nggak usah nangis gitu, Juminten. Masa kau nggak tahu? Pendeta belum. Nggak tahu keluaran berapa tai sapi. Mana keluarannya biar gue bacain. Ya kau cari sendiri. Jangan kita Kitab banyak. Keluaran yang membahas tai sapi sebagai persembahan. Juminten? Jangan kasih tahu. Jangan Ketawa kasih tahu. nangis lu. Jangan kasih tahu. Ya, Syukran dan sorry. syukran. Kita Ya. dengarkan penyembah tai sapi ini. Jadilah Juminten berakrobat. Kita dibilang berakrobat katanya. Di dalam kitab Keluaran sudah jelas-jelas tertulis kotoran sapi dibakar sebagai penebus dosa. Dia nggak tahu dalilnya. Mana ayatnya Juminten? Keluarin 29, keluarin 29. Jangan dikasih tahu, biar dia cari. Ini pendeta Bleon ini. Nggak tahu, nggak berani kan? Nggak berani kan? Nggak berani kan? Nah, ini mute lagi nih, mute lagi. Nah, kalau mute lagi buang aja tuh. Jadi teman-teman, dia tadi mengakui bahwa Yesus penebus dosa itu dipersembahkan oleh Tuhan dan diterima kembali oleh Tuhan. Berarti lucu dia. Apa Jum? Lu ngomong apa Jum? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kan? Terus apa kata tadi? Terus yang menerima persembahan itu siapa? Tuhan itu Gua sendiri kan? dulu. Lalu siapa yang menerima persembahan? Diberikan tadi, udah diberikan anaknya yang tunggal untuk dia menebus dosa. dia yang kepada mempersembahkan. kita dong, aduh. Dia mempersembahkan anaknya. Untuk siapa anaknya dipersembahkan? Untuk siapa? Ayo. Belajar bahasa Jum. Iya, untuk siapa anaknya Belajar bahasa dipersembahkan? Jum. Untuk siapa? gua dong. Tepuk Untuk tangan. manusia dong. Dengarkan teman-teman. Dengarkan teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah Itu pendeta. dengar. Ternyata Kristen ini adalah penerima tumbal, teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah penerima daripada korban manusia. Wow. Wow. Pernah nggak Anda melihat ada orang bawa sesajen ke pohon yang besar? Ternyata setannya mereka yang ada di pohon ini. Nah sekarang orang Roma mempersembahkan darah tumbal di atas salib. Ternyata ini adalah dipersembahkan kepada mereka ini, penerima tumbal ini. Wow. Gila bro. Penerima tumbal. Ya kan biar dosanya dihapus Bang Juma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Berarti Yesus itu korban yang ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada kalian Kristen. Wow. Moderator Gila. Kupikir teman-teman, kupikir mereka ini Yesus itu ditumbalkan untuk dosa mereka. Ternyata bukan. Yesus itu ditumbalkan untuk mereka makan dan mereka minum. Parah. Sekarang di Keluaran 29 itu, ketika Tuhan memerintahkan mempersembahkan tai sapi, pertanyaan saya, tai sapi itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ayatnya? Moderator, makmum. Hai, menderita dia di sini, menderita dia di sini. Nggak tahu datanya. Menderita dia Moderator, di sini. makhluk pelacur. Kok pendeta kayak gini? Mulutnya pendeta kayak gini. Di tab-tab layar, Makhluk oi. pelacur. Kalau lu tenang lagi, makhluk pelacur. Tab-tab layar, goyang. Kalau lu mute lagi, makhluk pelacur. Di Keluaran itu, tai sapi dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Pertanyaan saya, Oke. yang menerima persembahan tai sapi siapa? Mana ayatnya? Iya, bom. Nggak berani kan?
Siksa dia, jangan kasih tahu Bang Juma, siksa dia. Iya. Omong Iya, kosong. Oke, iya. gua jawab ya. Iya, Dari silakan. yang Anda katakan tadi. Gua Apa itu jawabannya? jawab pakai ayat. Ya. Oke, jangan di mute. Ya. Oke. Ya. Yang maknya pelacur jangan mute moderator, oke? Mulutmu anak babi. Anak babi, Ya, mulutmu. yang maknya pelacur, Pelihara mulutmu anak babi, anak asuh. maknya pelacur. Jaga mulutmu anak babi. Ini kau Layak pesundal saya juga ya? Biarin Udah Bang. nggak layak, udah berbahaya, Salim. Udah berbahaya nanti. Udah. Yang Masa anak babi pendeta nggak itu tahu dia. keluaran Bang Juma, masa pendeta nggak tahu keluaran 29:14? Yang ada dia tahu itu cuma bagian perpuluhan aja. Coba ya. Keluaran 29 nomor 14. Orang Yahudi diminta mempersembahkan tai sapi untuk dibakar. Pertanyaannya, persembahan ini diberikan kepada siapa? Menurut teman-teman yang ada di sini, persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lah. Bukannya kepada Tuhan ya? Siblisisis. Oh Tuhan. Oh, Mereka Ya, boleh juga melakukan sih berbagi harta pengorbanan. situ. Iya, mempersembahkan kurban kepada siapa? Siblisisis. Kepada Tuhan. Tuhannya. Keluaran 29 nomor 14, mereka diminta untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah dengan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi. Dengar enggak jawaban dia tadi? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya kepada kamilah Kristen. Coba. Mereka merasa Tuhan. Orang kalau mempersembahkan ayam ke sungai, kepada siapa dipersembahkan itu? Penghuni sungai. Orang mempersembahkan sesajen ke pohon, persembahkan kepada siapa? muni pohon. Pohon. Orang Yesus dipersembahkan kepada siapa kata dia? Kristen. Kepada dirinya, kepada Kristen. Berarti mereka ini adalah penerima tunggal. Mereka ini setan semua. Merasa Tuhan dia. Merasa Tuhan sehingga layak dia, orang Roma, mempersembahkan tumbal untuk mereka. Alamak. Kasihan. Pendeta betul itu tadi? Iya, pendeta itu, pendeta betul. Alamak. Emang enak pendeta diade-adein. Iya dek, iya dek, iya dek. Muncul knalpot bocor. Silakan Bang Andi. Pendeta minta data ke Bang Juma. Masa ada pendeta begitu nggak tahu data? Bang Andi yang kayak gini kok dinaikkan lagi, ini gak ada ilmu. Blokir aja, turunin. Daripada nggak ada hotel buat mainnya, coba cari lagi. Buat di sisi waktu sambil nyari. Pendeta kok begitu banget, mulutnya kotor ya. Emosi dia. Kotor banget mulutnya itu pendeta itu. Wah, Aduh, ini ada musik ini. Aduh. Ada itu. Kurang asam. sabar ya teman-teman, ada musik nih. Sabar dulu ya. Ini apa? Bunda Rahma tidur ya udah. Bunda Rahma udah tidur. Bang Andi, aku izin promosi dulu dong. Ini Bang Andi. Bunda Rahma, promosi dulu dong sedikit. Biar follow 3.000 manusia ini. Nah, ada paus satu lagi. Asik. Masya Allah. Keren. Keren. Alhamdulillah. Syukran, Masya Allah. Panjang umur, sehat selalu Bun. Amin. Takut yang ngasih. Oh, Bunda Mila. Bukan. Ya, buat teman-teman, Oke, silakan teman-teman, di saudaraku follow nanti. akun Bunda Mila ya. Ini nih, saya gede ini akun Bunda Mila. Silakan di follow ya, teman-teman. Yang 2,8 silakan di follow ya. Ini baru satu. Nggak begitu 170 caranya, nih. Kang. Ini yang lagi Bunda Mila Apa? digedein ini, silakan kita persembahkan akunnya Bunda Mila. Ini menerima persembahan. Persembahan Anda adalah di follow sebagai bentuk persembahan. Gitu dong. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Emang Api the best.
emang Gurunda ini. Makasih, Bun. Biar setiap pagi saya dengerin kuping saya nih panas. Ikut bantu ketik-ketik di bawah itu ada yang menghujat, ada yang menghina, perbuatannya negatif semua. Aduh, saya ada rekaman tapi nanti di belakang layar aja ya Gurunda. Siap. Rekaman-rekaman yang aduh ya Allah. Bunda, nanti kan bulan depan mau jumpa pen dengan Gurunda Juma. Siapa tahu Bunda mau sodako beli kaos anaknya Gurunda tuh. Jualan kaos ya, anaknya Gurunda. Borong bun. Bunda juga janji loh mau kurban di Nur Maulida loh, teman-teman. Ya itu yang saya mau omongin itu kurban itu boleh lah nanti. Oh ya boleh. Kebetulan saya panitianya nih, silakan. Masya Allah. Berarti masuknya kemana tuh akunnya? Ke nomor rekeningnya Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti saya WA ke Bunda nomornya. Spir ya. Ya. Ah, ini berisik ini satu Bulan Tunggu apa sih? dulu, Bulan 6 ya? Bulan 6 ya, Gurunda? Bulan 6, Bun. Ya udah bulan 6 gak apa-apa lah. Insya Allah. Amin. Ya udah sekali saya umumkan deh, teman-teman yang ingin Idul Kurban dipusatkan di Masjid Nur Maulida, kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan, binaannya Bang Juma. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini insya Allah kami akan mengadakan juga kurban. Silakan yang mau kurban hubungi saya, rekeningnya rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Ditunggu ya teman-teman, boleh patungan, boleh sendiri-sendiri. Begitu kira-kira ya. Ya Bang Hadi, makasih Bang Hadi. Ternyata kalau ini sudah berapa tahun itu kita videokan ternyata ditegur sama YouTube. Gak bisa sembeli sapi ya. Kenapa ya? Di blur Bang Juma. Darahnya di blur Gurunda. Di blur darahnya. Darahnya di blur. Karena dia langsung merah loh. Makanya dihapus. Iya, dolarnya. Iya, jangan. Kalau Itu nggak bisa diedit loh, itu nggak bisa diedit. nggak bisa. Nggak, kalau sapinya udah dibawa, ya nggak usah disuting dalam penyembelihannya aja. Yang penting kan waktu masih Di blur hidup aja, Bang Juma. pas video di blur lagi nanti. Ya di blur. Iya. Insya Allah. Jadi teman-teman sekali lagi tolong di follow Bunda Mila ya. Ayo yang 2000 sekian nih. Ayo kawan. Di follow Bunda Mila. Terima kasih yang sudah follow. Follow juga yang di atas ya, Pak Dance, Guru Dance. Semua yang di atas di follow ya teman-teman. Kemarin ibu dari orang Makassar ya Bang Juma ya, tinggal di Bawah Keraing itu. Rumahnya bagus banget tuh di Bawah Keraing Bang Juma. Beliau tinggal di Jerman udah 12 tahun. Ibu. Nggak mau disebutin namanya dia. Hamba Allah aja katanya. Gurunda, Siap. ini saya menuju celebration my birthday tanggal 5 kemarin. Hari ini sama IWSS. Itu IWSS itu singkatan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Kebayang nggak tuh? Wah, Jadi keren, nanti Masya Allah. Masya Allah. banyak nih nanti. Ini sekarang nih saya lagi menuju ke sana. Salam ya Bun ya. Jadi sama ibu-ibu Sulawesi Selatan, ada yang dari Jeneponto, ada yang dari mana-mana itu. Kalau Gurunda dari mana? Nanti saya sampaikan salamnya. Bahwa saya punya guru dari Makassar. Makassar aja Bun. Makassar ya. Iya. Nanti saya gitu ya. Dan yang Iya. Iya. mereka bingung nanti. Oh, Bunda Mila bisa ngomong bahasa Makassar. Perkenalkan aku juga Bun, Boleh nanti perkenalkan. kalau saya live ikutan dong. Sebentar lagi saya live juga. Oh, Bunda Rama Ya. diperkenalkan Bunda, bilang aja siapa itu Bunda Rama? Bilang Bunda Rama Batu Tator. Jangan dong. Itu kan sahabat saya. Apa sih Bang Andi Leman? Batu gimana Bunda Rama? Batu Tator toh? Kalau Ya bentar, buat teman-teman yang ingin ikut jumpa pen sama Gurunda Juma nanti bulan depan ya di Jakarta, syaratnya harus memakai kaos ini nih, seragam kaos ini. Yang belum beli kaos ini ya, belum order, silakan hubungi ke saya. Kang. 081 21 474
9002 ya. Saya ulangin 081 tambah 21 474 tambah 9002. Silakan order ke saya ya teman-teman ya. Karena syaratnya harus memakai kaos ini ya. Silakan. Kok bulan depan Kang, bukannya nanti ulang Itu tahun? kalau September itu nanti milad, kalau itu beda lagi acaranya. Oh, Milad itu di Makassar. oke. Silakan teman-teman. Jadi Ini polo-polo ya, kayaknya tinggal teman-teman. sedikit lagi nih, tinggal 30 lagi nih. 30 kali 200 Berapa? berapa ya? Silakan lanjut diskusi. Ada Pini Muslim apa Kristen sama Wan. Wandi sama Vini, silakan. Ini apa sih selalu pengen wajahnya ganteng gitu loh, nggak usah kali, nggak bisa samain wajah diganteng-gantengin, aslinya mau waduh, ganteng juga tapi. Wandi, Siapa? silakan. Wandi mau ngomong nggak? Pini tuh Pini. Oh, Andi di atas. Aduh. Kok nggak berani kalian naikin aku? Komen siapa pangeran? Nah. Pangeran terakhir kok siapa? Memang dia request, coba request. Jangan musik, dia musik mau ngerusak YouTube. Oh musik. Oh, Ya musik tadi ya benar. Kalau yang ini siapa ini? Repan. Halo. Ya silakan. Muslim Kristen bang. Bang. Jangan disalib bang, saya Islam. Siapa yang mau nyalip situ enggak lah. Emang kita tukang Iya, salib enggak? Saya Islam. Ya ada mau disampaikan bang? Nggak ada, salah pencet tadi. Oke makasih bang. Oke, makasih. kupikir kita panitia penyaliban. Kita kurban. Ya siapa Kurban. tahu Idul curiga. Adha. Udah gantian. Panitia kurban Idul Adha. Nah ini ada penghujat nih, ini penghujat. satu. Dirman. Ada penghujat nih. Penghujat. Assalamualaikum. Apa? Kita siram air panas? Atau Buset. Salam ya ahli neraka. Assalamualaikum. Assalam. Apa sih salam? Salon tutup. Saya mau Udah malam. nanya sama Gurunda. Boleh saya nanya sedikit nggak? Boleh. Kalau kayak saya berdonasi, ikut have fun, ikut ceria gitu, bukan ceria, ikut apa pun namanya pun kita ikut happy, ikut mendukung, mensupport Gurunda. Saya ngefans, saya pokoknya inilah ikut serta kepengen apapun yang Penggemar. bisa saya lakukan walaupun cuma secuil. Itu menurut Gurunda itu riak nggak? Enggak, Bon, yang penting niatnya memang untuk happy, bukan untuk pamer. Memang hobi memang kan? Karena Saya benar-benar nggak mau soalnya kalau sampai ada terbersit ria, dan saya kan selalu minta tolong rekam layar atau PT itu maksudnya tuh biar saya bisa share lagi ke kan yang lihat TikTok ini sekali selesai tutup kan nggak akan bisa diulang lagi Gurunda. Betul. Tapi kalau ada PT-nya saya teman Kristen banyak seperti si Nurmawati, perempuan Kristen itu kadang-kadang suka DM ngasih tahu ini. Nah dia kan jadi juga mereka melihat bahwa nih orang Islam nih bersedekah, nggak pelit, nggak ini. Itu juga menurut saya tuh buat menarik perhatian mereka bahwa di Islam itu segitu kompaknya kita kalau dalam berdakwah apapun kita bisa lakukan itu. Bisa kan begitu ya Gurunda ya? iya bisa. Yang penting niatnya benar-benar ikhlas, Bon. Maksudnya bukan karena ingin dipuji dalam arti kata negatif. Oh enggak, jauh. Iyalah. Itu mah nggak ada apa-apa. Benar, nggak ada manfaatnya kan, betul, Bon. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Siap. No. Boleh, Bunda, Paling boleh. Amal jariah itu, Bunda. Lanjutkan. Ya siap.
Apalagi kalau sering-sering paus, tambah hebat. Bunda Rahma. Ya kan? Enggak ya? Salah ya? Jangan Lanjut. kayak Ya, narkotik. ini si Kepdes nih, Kepdes. Kepdes. Wih, Ganti kepret. Ya, shalom, 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 shalom. salon udah tutup. Salom Ya, pas. shalom, shalom, shalom. Salom pas. Apa Bang? Silakan. Iya, saya mau nanyakan Anissa Apa? 82 bisa? Anissa 82. Oh, aku pikir kamu pertanyakan kenapa Tuhanmu terkutuk. Galatia 3:13. Saya mau nanyakan Anissa 82, Bunda Rahma kurban poligami. Ih, poligami dibawa. Ini untuk ajaran Apa? itu kan ajaran kalian. Emang di agama walaupun ya, gak apa-apa, itu salah satu solusi. Kalau di Islam Nggak itu apa-apa. Allah yang memberi kita kelonggaran, memberi kita Tapi pilihan. logika. Kalau di Kristen Tapi enggak, babak belur pun, dengar Bang, di Kristen itu babak belur, bonyok pun itu seorang perempuan nggak bisa minta cerai, nggak ada keadilan. Babak belur. Kalau kita di Islam itu sangat dimuliakan perempuan ya, diberi Berarti hak Salome lah, untuk berarti- memilih. Iya, Kalau berarti kan Kristen, aduh nggak bisa Bang, kecuali berzina baru bisa ya pisah. berarti gini loh Bunda. Berarti Bunda Ya tahu walaupun Salome. kamu ya Tahu Salome Bunda? Salome. kok bisa? Bagaimana kok dibilang Salome apa? Salome itu kalau banyak laki-laki yang nusuk. Kalau satu istri, satu suami, Oh iyalah, kalau tapi cuma kan- satu suami mana banyak? Iya, Apa Bunda. istrimu banyak suaminya? Yang dikatakan yang Apakah poligami istrimu itu banyak Salome. suaminya sehingga kau bilang istrimu Salome? Loh, poligami itu bukan banyak suami. Bukan banyak suami kalau poligami. Laki-laki diperbolehkan menikah lebih daripada satu, tapi itu bukan keharusan, bukan kewajiban. Itu solusi. Solusi kalau dia mau anak atau dia apalah. Gak semudah itu. Kalau istrimu Salome, kau sebut istrimu Salome, berarti banyak laki-laki yang nusuk istrimu. Itu Salome, laki-laki yang banyak nusuk, banyak suaminya, poligami istrimu itu banyak Bunda. suaminya. Kalau itu diperbolehkan di Kristen ya oke. Sedangkan hewan aja di Kristen itu diperbolehkan. Tuh menikah di gereja itu hewan. Sesama laki-laki pun itu tusbol, pantat dengan pantat kah? Ah, itu Kristen. Kalau kami nggak Udah, Bun, bisa, nanti rungkat, nggak Bun. bisa seperti Kristen. Udah Bun, Awas, nanti Bun. luka. Ya udah diturunin aja. Nanti rungkat Bunda. Ya, saya Kita tendang. kan- Ya kita kan. Ya Udah saya turunin. memang kau otak bejat. Kau penghujat dipelihara. Enggak dipelihara, Kemarin kau makan Bun. tuh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ampuni hambamu ya. Denoten. Sadis loh kalau kita bahas Bibelmu itu. Bapak dengan anaknya, saudara dengan saudara. Aduh. Ya, izin ya, sementara menunggu Oten, apa boleh? Silakan Pak Dance. Ya. Iya, terima kasih ya. Ada beberapa ayat dalam Bible yang saya ingin bacakan ya. Sehubungan siapa Yesus itu sendiri. Nah, Matius pasal 23 ayat 9. Sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran? Halo, halo. Suara saya kedengaran? Bagus. Oh ya, terima kasih. Ya. Matius pasal 22 ayat ya, Matius pasal 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, pengertian Bapa di sini adalah sesembahan. Yesus telah menegaskan jangan menyebutkan
sebarang sesembahan di bumi ini. Termasuk dirinya dilarang disebut Tuhan. Dilarang disembah. Kenapa? Karena hanya satu sesembahan yang ada di surga. Nah, sesembahan ini tentu sama dengan keyakinan Yahudi yang tidak pernah nusul atau turun menjelma menjadi manusia. Sang pencipta di langit, di surga, dan para nabi itu adalah ciptaan. Nah, saya comparekan pada Matius pasal 21 ayatnya yang ke-9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada ayat 9 ini ya, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, ternyata Yesus didoakan oleh orang banyak. Karena kata Hosana artinya menyelamatkan. Nah, sehubungan dengan kamus yang diterbitkan oleh Lai menerjemahkan berilah kiranya keselamatan. Lalu saya terjemahkan berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu? Anak Daud itu adalah Yesus. Jadi di sini Yesus sementara didoakan oleh orang banyak pada Bible ini. Kenapa harus didoakan? Karena dia adalah utusan dan nabi, umatnya harus mendoakan pimpinannya atau nabinya. Nah, saya ingin comparekan juga ini pada 1 Korintus pasal 15 ayat 24, 26 dan 28 ya. Maaf ini kebanyakan ayat, tetapi ini sehubungan dengan apa yang saya telah sampaikan tadi. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ternyata dalam Bible ini menerangkan bahwa suatu saat Yesus menyerahkan kekuasaannya. Ya, yang dimaksudkan kekuasaannya ini ketika dia selesai melakukan pekerjaan di bumi ini, maka dia menyerahkan kekuasaan kepada Tuhannya. Nah, ternyata Yesus berdasarkan Bible ini ya hanya diberikan otoritas selama dia di bumi ini. Nah, saya bacakan ayatnya yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, pengertian musuh yang terakhir yang dia binasakan artinya dia mengalahkan maut. Dan berdasarkan fakta pekerjaan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus bahwa dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Artinya dia hidup dan dalam posisi hidup dia diangkat ke langit. Nah, kita akan buktikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Bapaknya itu hanya berlaku di bumi ini. Kita akan membaca ayatnya yang ke-28. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Ternyata potensi dan apa yang dilakukan oleh Yesus termasuk kesuksesan, menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, bernubuat, itu adalah otoritas Allah di dalam dia. Itulah sebabnya Lukas pasal 4 ayat 1 dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mari kita melihat kalimat selanjutnya. Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Dalam bahasa asli, ya, bahasa Yunani ada hubungan supaya ya pemerintahan itu di atas kendali Allah. Jadi di sini Yesus tidak lagi diberikan otoritas.
Lalu bagaimana ya kesinambungan kepemimpinan Allah? Nah, setelah Yesus naik ke sorga, berdasarkan Bible, Kisah pasal 2 ayat 4, orang banyak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang menjadi ya penyambung otoritas yang dari Yesus dialihkan kepada Roh Kudus. Apakah hanya para nabi yang dikuasai Roh Kudus? Tidak, semua orang percaya, termasuk ya Bang Suma, Bunda Rahma, dan Bunda Milan, semua dipenuhi Roh Kudus. Berdasarkan fakta ini, Yesus telah menyerahkan otoritas itu, sehingga segala sesuatu hanya ada satu perintah dari langit, yakni dari Allah. Ketika Muslim itu Tuhan izinkan ada di muka bumi ini, sehingga Muslim menyebutkan Bismillah dalam nama Allah. Ini mengingatkan kepada kita, segala sesuatu untuk Allah, dan segala sesuatu otoritas dari Allah sepanjang zaman. Demikian, silakan tolong ditambahkan. Lah, pada diam. Disambut dong itu siapa ini? Medusa. Medusa. Yang baru naik, Medusa, silakan. Medusa. Medusa yang naik kok diem baik. Cuman kami di sini ya teman-teman ya, diskusilah pakai akal sehat, pakai data, begitu loh. Pertanyaan berbahasa Indonesia jelas, jawabannya kemana-mana. Malah balik menghujat. Hujat banget loh tadi pendeta itu. Sembahan kita dikatakan begitu. Nauzubillah min zalik, orang kayak begini. Dia memang mereka ini sudah bersahabat dengan iblis sih gitu. Dia menghujat sembahan kita, tapi di dalam terjemahannya dia pakai. Luar biasa kan mereka ini. Dia hujat tapi dia pakai. Kemudian dia salah gunakan. Jadi hujatannya double-double, kuadrat gitu. Ayolah diskusi itu berdasarkan topik, berdasarkan data gitu. Halo, selamat pagi. Karena diundang ya aku terima aja. Udah pagi banget nih, hebat sekali. Apalagi nih? Kenapa? Pagi bahas kitab suci. Siapa yang bahas? Itu Siapa tadi, yang membahas? kan tadi bahas kitab suci tadi. Memang kitabmu suci. Ikuti suci Injil itu. Suci kitab dari mana? bro. Suci dari mana kalau berdasarkan penelitian? Emang suci itu? Oh, gini bro, memang kitab suci itu hebat ya. Injil itu ditulis teratur sesuai penelitian, kronologis, lengkap, Paulus bro. berkata nih, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Artinya apa? Perkataan Paulus Literatur itu tidak bukan suci. Bukan di tulisan Paulus bro. Kenapa? Itu yang saya sebut itu bukan di tulisan Paulus itu. Tulisan Paulus itu, Paulus berkata literatur itu. bukan berdasarkan kitab suci, Jelas, firman Tuhan. Saya ajari Anda kitab suci ya. Kitab suci itu Bible itu. Kau baca dulu ini kitabnya kau para baca. nabi dan para rasul bro.
Kau baca, saya bilang tadi Bukan pakai hanya data. satu, bukan hanya satu. Ini 2 Korintus 11 nomor 17. Saya bacakan ya. Diam dulu di tempat, saya bacakan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Paham sampai sini? Kayaknya Anda pembenci Paulus. Aku tidak bahas kitab Paulus tadi. Katanya tadi Biblemu, memang Biblemu nggak ada tulisan Paulus masuk. Iya ada, tapi yang Nah, kubahas ada. tadi Saya udah bercampur. Nah, saya kasih datanya ya. Dan diam dulu. Tadi kan dibahas. Diam. Makanya kalau saya dari awal tadi ngomong tuh, ayo pakai data kalau diskusi. 2 Korintus 11 nomor 17. Saya baca lagi nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus bukan firman Tuhan. Percaya atau tidak? Jawab. Percaya atau tidak? Kalau bukan firman Tuhan berarti bukan kitab suci, coy. Apa sih kamu ini? Diskusi pakai data kayak gitu. Siapa suruh lu naik? Giliran gue yang hajar lu. Mana ada Bible kitab suci? Kalau disucikan iya. Mana kesucinya? Mana sucinya? Darah Yesus suci gitu. Lukas 1 nomor 1 ya, kau baca sampai ke bawah itu Lukas itu menulis berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi, kemudian dia bukukan agar berguna bagimu. Laporannya kemana? Ke Theophilus, bukan kepada Kristen.